إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini insyaallah membahas masalah kisahnya Luqman Al-Hakim yang tertulis di dalam surat Luqman dengan merujuk kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, salah satu imam Masjid Nabawi, semoga Allah meridainya dan juga penjaganya. Dia menulis bahwa itu mustanbitatun min qissati Luqman Al-Hakim, kaitan yang dapat kita ambil hikmahnya, kebaikannya dari kisahnya Luqman Al-Hakim. Dan perlu diketahui bahwasanya cerita atau kisah ini memang ada manfaatnya. Karena tidak mungkin Allah SWT akan menceritakan satu kisah kejadian yang lalu melainkan karya faedah untuk umat berikutnya. Maka paling baiknya apabila kita bercerita kepada anak, bercerita kepada orang, bukan bercerita membuat gagal, membuat guyon yang lainnya kepada orang, tidak, atau bercerita orang yang tidak benar. Tapi paling baiknya kisah cerita adalah cerita dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak mungkin bohong, dan karena Allah yang bicara. Maka berbeda dengan kisah atau cerita, yaitu cerita-cerita yang disampaikan oleh orang secara umum, entah itu ceritanya siflan atau yang lainnya, maka belum tentu manfaat dan jadi diselundupkan di dalamnya kebohongan-kebohongan. Oleh karena itu orang yang berkeinginan untuk bercerita kepada anaknya dan juga bercerita kepada orang secara umum, ambillah kisahnya Al-Quran dan Sunnah atau kisahnya para ulama Sunnah. Karena para ulama Sunnah dikisahkan karena berpegang kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah Luqman ini sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, banyak faedah-faedah terutama untuk bagaimana kita berdakwah dan bagaimana kita mendidik anak dan bagaimana mempersiapkan masa depan generasi muda pembela-pembela din ini, dan bagaimana cara untuk berdakwah menuju jalan Allah Ta'ala ini, dan bagaimana kita mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan bagaimana kedudukannya seorang bapak atau pendidik atau seorang guru atau seorang dai, yang mana hendaknya dia kembali kepada orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berselisih tentang masalah Luqman Al-Hakim ini. Bukan berselisih tentang keberadaannya. Keberadaannya jelas karena ada surat Luqman. Namun apakah dia itu seorang nabi atau seorang soleh, makanya ulama berselisih. Namun yang kuat adalah bagaimana dilihatkan oleh para ahli tafsir, termasuk yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, huwa 'abdun salihun, yaitu hamba yang saleh. Jadi hamba yang saleh, hamba yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala, wa laysa binabiyyin, dan dia bukanlah nabi. Kenapa walaysa fil Qur'anil Karim
wala fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala annahu nabiyyun. Tidak ada satupun dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Luqman itu adalah nabi. Yang ada adalah abdun salihun, hamba yang saleh. Maka hamba yang saleh suatu saat akan mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu Luqman al-Hakim. Wa kata al-Imam Baghawi rahimahullah taala, Imam Baghawi menceritakan di dalam tafsirnya al-ittifaq ala dzalika, yang menjadi kesepakatan para ulama sunnah, ittafaqal ulama'u ala annahu kana hakiman wa lam yakun nabiyyan. Maka dia adalah hakim, adalah penyampaiannya yaitu menyampaikan hukum yang adil, dia hakim. Beda antara dengan Nabi. Dan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yaitu sifatnya orang yang beriman tidak mendapatkan wahyu, tapi bisa juga memberikan satu ilham, namun tetap manusia kembali kepada nabinya. Illa Ikrimah, kecuali Ikrimah seorang tabi'in, fainnahu qala kana Luqman nabiyyan, maka Luqman adalah nabi. Ini pendapatnya Ikrimah seorang tabi'in, namun bertentangan dengan yang lainnya. Maka lepas dari hal ini, maka ulama berpendapat Luqman al-Hakim adalah hakim yang soleh, hamba yang soleh. Maka ayat yang akan kita baca yaitu insyaAllah ayat yang nomor 12, karena langsung ceritanya yaitu tentang Luqman. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wa laqad atayna Luqman al-hikmata, dan sungguh kami, katanya Allah Ta'ala, telah memberi Luqman al-hikmah. Oleh karena itu, karena Allah memberikan Luqman al-hikmah, anishkur lillah, supaya Luqman ini bersyukur, supaya kamu ya Luqman bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena Allah memberikan hikmah ini bukan hanya kepada Luqman, tetapi nanti ada ayat yang lain, Allah akan memberikan yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah ini kepada siapapun yang ia kehendaki. Wa man yashkuru, dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah berupa Allah memberikan hikmah itu, dia mau bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, sesungguhnya orang itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena kebaikan manusia bukanlah bermanfaat untuk Allah Ta'ala, dan kejahatan manusia bukanlah memadaratkan Allah Ta'ala. Karena Allah lah yang memberi manfaat dan juga yang memberi madarat, dan juga menolak madarat, bahkan juga yang mengambil manfaat. Jadi orang yang bersyukur berarti dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Maka orang beribadah berarti dia telah berbuat baik untuk dirinya. Dia berinfak berarti dia telah berbuat baik untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya siapa yang kufur, maknanya mengkufur nikmat, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi artinya kekufuran manusia tidaklah menggulingkan kekuasaan Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang jadi pemimpin, kalau tidak dia taat oleh rakyatnya, maka dia akan lengser. Tetapi seandainya manusia seluruh dunia ini kufur kepada Allah Ta'ala, tidaklah akan bisa merubah kekuasaan Allah Ta'ala. Demikian juga seandainya orang seluruh dunia itu beriman semuanya, tidak ada yang kufur, tidaklah membawa ketinggian atau menambah ketinggian derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat ini kita perlu ambil beberapa keterangan yang disampaikan oleh beliau. Pertama, mana al-hikmah? Ya, mana al-hikmah? Apakah hikmah itu? Karena Allah mengatakan walaqad atayna Luqman al-hikmah. Maka para ulama menjelaskan hikmah itu banyak sekali. Di antaranya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, maka itu juga hikmah.
Demikian juga kelembutan lembut adalah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mana dengan lembut. Mana hikmah pula Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, orang itu gampang melaksanakan perintah dan mudah untuk meninggalkan larangan. Adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang menerjemahkan kebijaksanaan. Itu Luqman dikata Allah taala kebijaksanaan. Mana bijaksana itu artinya yaitu pandai menghukumi manusia dengan hukum Allah taala. Jadi al-hikmah adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Luqman al-Hakim. Al-Qaidatul Ula. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama dalam ayat yang baru kita baca tadi, innal hikmata min haqqin rabbaniyah. Sesungguhnya hikmah itu adalah nikmat yang besar dari Allah taala. Ini nikmat Rabbani. Wahibatun ilahiyatun dan juga hadiah atau pemberian ilahi, pemberian Allah. Yufiha Allah Jalla wa Ala man sya'a min ibadih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ini kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Tidak semuanya orang dikasih hikmah, karena hikmah itu kebaikan yang banyak. Bahkan juga hikmah bisa diartikan juga hadis, yang itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ataina al-kitab wal hikmah. Maka kami berikan orang itu yaitu kitab dan hikmah, maknanya hadis. Wa hadza mustafadun min qaulihi jalla wa ala, dan ini kita ambil dari firman Allah taala, wa laqad ataina Luqmana al-hikmata. Dan sungguh kami telah memberi Luqman al-hikmah. Allah tidak mengatakan walaqad atainal insana. Kami telah memberi manusia hikmah saja. Karena manusia jumlahnya banyak. Ada yang kufur dan juga ada yang munafik dan juga ada yang beriman. Tetapi Allah tidak memberi hikmah kecuali orang beriman. Karena hikmah adalah hukum, adalah kebaikan yang banyak, yaitu layak yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang ahli taqwa. Kalau begitu apa? Fal hikmatu minnatullahi azza wa jalla. Maka hikmah ini adalah rahmat Allah azza wa jalla. Yamannu biha ala man yasha'u min ibadihi. Maka Allah memberi karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki hamba-Nya ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 229. Ini menunjukkan bahwa hikmah bukan hanya diberikan oleh Allah taala pada Luqman, tapi itu di antara orang yang diberi hikmah adalah Luqman. Tetapi tidak semuanya orang dikasih oleh Allah taala hikmah. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 269, "Yu'til hikmata man yasha'." Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah ini kepada hamba-Nya yang Ia kehendaki. Berarti ada hamba yang tidak dikehendaki oleh Allah Taala mendapatkan hikmah. Dan hikmah merupakan karunia Allah Ta'ala. Ya. Kita tidak boleh mengatakan kenapa si fulan dikasih hikmah, kami tidak dikasih hikmah. Maka itu Allah Ta'ala. Tetapi orang bisa mencari hikmah kepada Allah Ta'ala. Dia nanti akan dijelaskan. Karena hikmah adalah kebaikan yang banyak. Karena hikmah adalah melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Oleh karena dikatakan Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana, yang berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Bukan katanya manusia diberi karunia Allah Ta'ala, berpegang teguh kepada sunnah, menghukumi manusia dengan sunnah. Tetapi sebaliknya banyak manusia yang menghukumi dengan hawa nafsunya. Jadi ini menunjukkan hikmah adalah karunia yang paling besar di permukaan bumi ini. Setiap para India dikasih hikmah. Karena hikmah, karena wahyu, di antara wahyu pasti mengandung hikmah, kebaikan yang banyak. Namun tidak semuanya manusia diberi oleh Allah Ta'ala hikmah.
Karena Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala hikmah, karena hikmah miliknya Allah Ta'ala bukan miliknya manusia, maka berarti dia itu telah diberi oleh Allah Ta'ala kebaikan yang banyak. Lalu di sini dijelaskan wa man arada ayyuwaffaqa li hadzal amri. Barang siapa yang ingin diberi taufik seperti perkara ini, siapa yang ingin mendapatkan hikmah semisal Luqman, dikasih oleh Allah Ta'ala hikmah. Karena Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Berarti kita boleh minta, yaitu rahmat. Minta hikmah, tapi minta diturunkan wahyu tidak boleh, karena wahyu kekhususan para nabi. Jadi wahyu kekhususan para nabi. Kalau hikmah Allah memberikan yu'til hikmata man yasha. Falikul khairin falyatlub dzalika min Allah. Maka semua kebaikan termasuk hikmah, mintalah kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang ada dalam langit dan bumi, dan juga dalam alam yang lain yang kita tidak tahu. Falyatlub dzalika min Allah. Maka carilah hikmah ini dari Allah Ta'ala. Fa'innal khaira wal fadla biyadillahi azza wa jalla. Karena kebaikan dan keutamaan dan karunia hanyalah di tangan Allah Ta'ala, tidak pada yang lainnya. Yu'tihi man yasha. Maka Allah akan memberi kepada siapa yang ia kehendaki. Tapi Allah tidak memberi kepada semuanya orang. Nah, siapa yang dikehendaki, ini nanti akan ada persyaratan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu yang memiliki keutamaan yang agung. Nah, caranya bagaimana kita memberi hikmah dari Allah Ta'ala? Wala yunalul khairu illa bisidqi ma'allah. Tidaklah diperoleh hikmah dan kebaikan itu kecuali orang siapa bila beriman kepada Allah. Dia jujur keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Carilah ilmu Allah Ta'ala. Amalkanlah Allah Ta'ala yang wajib, yang sunnah. Yakinilah itu apabila berhubungan dengan akidah. Jauhilah apabila itu larangan. Ya. Jauhilah apabila itu larangan. Kerjakanlah apabila itu perintah. Imanilah dan juga yakinilah apabila itu akidah. Maka ini diantara konsep atau persyaratan orang ingin mendapatkan hikmah. Wa husnul iqbal alaihi. Dan baik dia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak sembarang ibadah. Karena orang munafik juga beribadah. Karena orang sholat juga ada yang melalaikan sholatnya. Ada yang malas pula, ada yang khusyuk sholatnya. Ada yang musikus sholat, ada yang jelek sholatnya. Jadi dia sama, walaupun orang itu sholatnya sama, namun Allah menilainya lain. Jadi pertama untuk kita memperoleh hikmah dari Allah Ta'ala, maka hendaknya kita jujur beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman melalui ilmu. Beriman kita buktikan dengan amalan. Beriman kita buktikan dengan kejujuran kita bicara. Wa husnul iqbali alaihi. Dan juga baiknya kita beribadah kepadanya. Wal qiyami bi ta'atihi. Hendaknya kita taat kepada Allah Ta'ala. Baik yang kita sukai atau yang kita benci. Sebagaimana orang sholat subuh dengan berjamaah, maka umumnya manusia membencinya karena merasa kurang lama, kurang banyak tidurnya. Tapi karena itu perintah, maka kita tinggalkan tidur lebih ini, kita datangi masjid, kita sholat untuk mencari yang lebih baik daripada nikmatnya tidur. Karena itu dia mengatakan as-salatu khairum minan nawm. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya tidur itu baik. Seandainya tidur tidak baik, orang tidak mau tidur. Tidur itu nikmat ya. Tapi kalau kelamaannya juga tidak nikmat. Kalau kurang juga tidak nikmat. Namun orang yang mengurangi tidurnya untuk beribadah, maka ibadah ini yang lebih nikmat dan lebih kekal. Ya. Dan lebih baik.
As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Wa talabi taufiq ini, dan supaya kita memohon kepada Allah taufik, tapi itu hidayah. Wal iltija fi taqsilihi ilaihi, dan berlindung kepada Allah Ta'ala untuk menempuh jalan hikmah ini. Fa'innal hidayata wa taufiqa bihi la syarika lahu. Karena hidayah, petunjuk, dan orang yang menerima kebaikan, menerima petunjuk, itu hanya di tangan Allah Ta'ala, tidaklah dimiliki oleh yang lainnya. Jadi persyaratan orang yang ingin dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Ta'ala, maka hendaknya dia berilmu. Yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Dan nomor dua, dia mengamalkan ilmu itu. Kalau itu wajib yang kita lakukan, kalau tidak mampu kita istighfar, kalau itu haram kita tinggalkan, kalau itu makruh kita tinggalkan, kalau itu berhubungan dengan keyakinan ya kita yakini. Dan nomor dua, bagaimana kita berusaha beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena paling baiknya ibadah adalah al-ihsan. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-ihsan wa anta bidallah ka'annaka tara, fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Paling baiknya ibadah apabila kamu merasa, ya, anta bidallah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah kamu itu melihatnya. Fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Maka jika engkau yaitu tidak tahu, maka yakinilah Allah itu mengetahui diri. Faedah yang nomor dua. Tadi faedah yang pertama, bahwasanya hikmah itu adalah karunia yang bukan dari Allah. Kita tidak memintanya kecuali kepada Allah. Dan tadi persyaratan di antara orang yang ingin meraih hikmah. Al-faidatu tsaniyah, faedah nomor dua, inna nailal hikmati la budda lahu min asbabin yattakhiduha al-'abdu. Untuk mencari hikmah, memperoleh hikmah dari Allah Ta'ala ini harus ada upaya atau usaha. Tidak hanya sekedar memohon, tidak hanya sekedar berilmu. ومن يتأمل قصة لقمان الحكيم وينظر أيضا في حياته, barang siapa yang mengamat-amati kisahnya hidupnya Luqman al-Hakim ini dan memantau pula bagaimana riwayat hidupnya, yaitu annahu abdun salihun, yaitu adalah hamba yang salih, bukan hamba yang malas, bukan hamba yang maksiat, bukan hamba yang minta pada dukun, paranormal, kuburan yang lainnya, dan bukan hamba yang sifatnya berbuat maksiat, tidak, tapi abdun salihun, hamba yang salih, abidun lillahi jalla wa ala, murni beribadah kepada Allah Ta'ala, muqbilun ala ta'atillah, riza dia taat kepada Allah Ta'ala, aksana silatahu birabbihi, sangat baik hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Faqad warada fi tarjamatihi, dan sungguh telah datang biografinya Luqman al-Hakim ini, kama zakarahul hafidhu Ibnu Katsir wa khairuhu min ahli ilmi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya yang ahli ilmu. Apa katanya? Annahu kana za'ibadatun, bahwasanya Luqman al-Hakim ini adalah orang yang ahli ibadah, wa iqbalin 'ala Allah Ta'ala, dan ikhlas, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wa ala sidqin, dan jujur dia, amanat dia, jujur, maknanya waktu-waktunya salat, waktunya ibadah, jujur pula dalam masalah urusan dunianya. Wa kana qalilal kalam, dan sedikit bicaranya Luqman itu. Kasirul fikri wa tadabburi, dan banyak berpikir, banyak membacanya ayat Allah Ta'ala, dan banyak membaca pula sunnah Nabi-Nya. Jadi sedikit bicaranya, karena orang banyak bicara banyak kesalahannya. Oleh karena itu Allah memberitahu baiknya lisan seorang yang bijak apabila memerintahkan orang untuk bersedekah, apabila memerintahkan yang ma'ruf, dan apabila pula mendamaikan ketika ada orang bersalah. Wa kana yastafidu min majalisil khair, dan adalah
Luqman Al-Hakim senantiasa duduk di dalam majlis ilmu. Nah, seperti itu mengambil majlis ilmu, bukan duduk di majlis kemaksiatan, selalu mencari majlis ilmu. Wa yahuddu 'ala al-istifadati minha, dan juga senang sekali untuk mengambil faedah ketika dia duduk mendapatkan ilmu. Wa musyawarati ahli ilmi, dan juga sering bermusyawarah dengan orang punya ilmu. Wal istifadatu minhum, dan juga mengambil faedah dari para ulama yang lain. Ini diantaranya mengapa Luqman Al-Hakim dia menjadi orang yang abdun salihun sampai dia mulia, karena awalnya dia adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang beramal saleh, bersabar, dan senantiasa mendatangi majlis-majlis ilmu, dan juga bermusyawarah untuk mendapatkan tambahan ilmu. Ini di antara riwayat hidupnya Luqman Al-Hakim. Wasyaitu anna fadl al-'abd lil-asbabi an-nafi'ati al-muqarribati min Allah Ta'ala yanala bihi al-khair wal-falah wa yanalu bihi al-hikmah. Adapun dalil bahwasanya orang ingin mendapatkan hikmah, ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Ta'ala, dia harus berikhtiar dan harus mengerahkan kesungguhannya dan juga tenaganya, hartanya. Maka bagaimana beliau bersabda? Nah, bagaimana beliau bersabda? Disebutkan di dalam, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2664. Bagaimana sabdanya? Beliau berkata, "Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'tihi." Berupayalah, bersungguh-sungguhlah terhadap perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Nah, ini ceritanya beliau. Terutama bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan akhirat. Jadi kita diperintah oleh beliau, ikhris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap hal yang bermanfaat bagi dirimu, terutama manfaat untuk akhirat kita. Maka beliau ibadahnya lebih banyak daripada mencari urusan dunianya. Kesederhanaan beliau dalam urusan dunia dapat kita saksikan dibandingkan dengan yaitu kebaikan beliau untuk urusan akhiratnya. Ya. Lihat beliau berapa jam tidur dan berapa jam qiyamul lail, ya, dan berapa kali sholat berjamaah. Demikian juga beliau berperang, demikian juga beliau berbuat baik kepada istri-istrinya, demikian juga beliau berdakwah. Banyak yang dilakukan oleh beliau kebaikan, dan ini menunjukkan ikhris ala ma yanfa'u. Ketika beliau pemerintah, yaitu umatnya, bersungguh-sungguhlah kamu terhadap hal yang bermanfaat untuk dirimu, maka beliau paling giatnya orang dan paling kuatnya orang, paling bersabarnya, paling banyak yaitu siamnya, dan juga paling banyak pula sholatnya, bahkan juga paling banyak dermawannya. Sehingga Rasulullah kalau ini dikatakan oleh para sahabat bahwasanya dermawan beliau pada bulan Ramadan tidak bisa dikalahkan oleh angin yang keras sekali. Itu angin yang menghembus keras, dengan kerasnya beliau berinfak masih kalah angin itu sendiri. Bahkan suatu saat ketika beliau telah mengimani, teringat ada hadiah itu. Oh iya, di rumahku itu masih ada satu keping emas kecil. Setelah saya melangkah segera, tidak menunggu selesai zikir, tetapi diambilnya katanya, saya tadi ingat bahwasanya ada sepotong atau sebutir kecil emas yang belum saya infakkan. Keluar segera untuk berinfak. Bahkan dia mengatakan, seandainya gunung Uhud ini berupa emas Allah memberikan kepada diriku, saya tidak senang apabila berada di rumahku lebih daripada 3 hari, kecuali saya mengambilnya untuk membayar hutang. Hanya diinfakkan. Ya. Itu pemimpin dunia yang tidak ada tingkatannya dengan kita. Bayangkan orang sekarang menjadi pemimpin 2 hari sudah muslimnya baru.
Iya. Rasulullah SAW meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa. Beliau mengatakan, siapa yang punya hutang aku yang bayar. Siapa meninggal dunia, hartanya banyak untuk ahli warisnya. Bayangkan ketika beliau mengambil pajak di Bahrain dari orang-orang kafir, maka pajak itu diletakkan di masjid. Sahabatnya suruh mengambil. Beliau tidak memaruh dulu, memperempat dulu, tidak. Suruh mengambil semuanya. Dan dia meninggal dunia, dia hutang. Kandung tidak berikan bagi perannya. Maka bagaimana tidak tenang apabila umat melihat pemimpin yang dermawan, pemimpin yang baik hati. Jadi beliau ketika menyuruh ikhris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah terhadap hal yang bermanfaat dirimu, maka beliau orang yang nomor satu. Menjadi suri tauladan di dalam salatnya, di dalam siamnya, di dalam qiyamul lailnya, di dalam dermawannya, bahkan juga di dalam perangnya dan juga yang lainnya. Dan beliau mengatakan wasta'in billah, dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk menuju kepada kebaikan ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kunci. Makanya Allah Ta'ala memberi Rasulullah SAW, memberi hikmah yang banyak. Siapa yang bisa mengalahkan beliau? Tidak ada. Karena itu orang yang ingin jaya hidupnya, ingin mulia di sisi Allah, ditempuh dengan ilmu dan ditempuh dengan amal saleh, ditempuh dengan kesabaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab tarikhnya dan disahihkan oleh Al-Albani. Apa kata dia? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Ya. Ini keutamaan, keistimewaan ilmu. Ilmu tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, tidak bisa dikorupsi, tidak bisa disuap. Dia mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu harus belajar. Maknanya kalau kita ingin mengetahui ilmu Al-Quran, bacalah, pahami maknanya. Ini keutamaan ilmu. Ilmu apapun tidak bisa dibeli. Orang punya hafal Al-Quran tidak bisa mau dijual kepada orang. Atau mencurinya tidak bisa. Keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Orang miskin melarat, dia bisa sekaligus kaya raya. Contohnya apa? Ada orang punya anak satu miskin sekali. Bapaknya bakhil dia. Sama-sama masalahnya. Bapaknya orang kaya dia. Kalau merat dia meninggal dunia, sekaligus anaknya kaya raya. Tapi ilmu tidak bisa. Ditimpa satu jam, lalu Al-Quran dan hadis itu bisa kita ringkas. Semuanya masuk ke otak kita, tidak bisa. Kalau ilmu kita, ilmu itu banyak dipelajari. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, semisal Luqman Al-Hakim yang Allah memberikan hikmah, maka ini kuncinya bagaimana kita menuntut ilmu syar'i. Yang nomor dua, wal ilmu bitahallum. Maka penyantun, orang itu dia penyantun lembut, maka dia hendaknya belajar bagaimana dia berlaku lembut. Dan kelembutan ini dibutuhkan oleh anak didik, dibutuhkan oleh istri, dibutuhkan oleh suami, dan dibutuhkan oleh siapapun. Nah, ini menunjukkan wajibnya bersungguh-sungguh. Karena al-hikmah di antaranya ilmu. Al-hikmah di antaranya ilmu. Maka bagaimana orang ingin mencari hikmah tidak berilmu? Yang nomor dua, al-hikmah itu lembut, ta'alim. Makanya di sini wal ilmu bitahallum, kelembutan. Bagaimana kita bisa berlaku lembut kalau tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mencontoh bagaimana lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lembutnya para sahabat. Wa man yatakharrul khaira yu'tahu. Siapa yang berusaha untuk mencari kebaikan, maka Allah akan memberi. Ini sudah janji. Ya. Kebaikan bisa diperoleh dengan kita berikhtiar. Nah, oleh karena orang yang kerja 1 jam, lain dengan orang yang kerja 5 jam. Nah, kerja yang bersungguh-sungguh lain dengan orang yang bekerja santai. Maka dituntut kita untuk mencari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa man yatawaqqa asyarra yuqahu. Barang siapa yang ingin memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kejahatan, maka dia akan dijauhkannya. Tentunya ada ikhtiar. Ya Allah, jauhkanlah saya dari perbuatan zina. Adalah doa. Tetapi dia diikhtiari dengan tidak melihat wanita yang bukan mahramnya, dengan tidak bepergian dengan wanita yang bukan mahramnya, dengan tidak pula yaitu bermain-main, entah itu dengan SMS-nya yang lainnya dengan wanita, ya. Maka Allah akan mengabulkan. Bagaimana dia mohon, ya Allah, janganlah, ya jauhkan aku dari berbuat zina, tapi dia terdekat terus dengan wanita. Dia main terdekat terus dengan wanita. Bagaimana dia mau selamat dari zina? Itu adalah waswas syaitan. Dia minta, ya Allah ampuni saya, tapi dia berbuat dosa. Astagfirullah pada saat berbuat maksiat. Pada saat dia masih melakukan kemaksiatan, orang mengatakan astagfirullah berhenti dari maksiat. Bahkan juga kadang-kadang orang itu maksiat alhamdulillah. Maka ini satu waswas syaitan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Alhamdulillah kita perlu untuk kita ucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Bagaimana orang jatuh kepada maksiat alhamdulillah, satu maksiat tidak dia istighfar dan taubat dan berhenti. Kalau buta membadli sababi, maka orang yang ingin mendapatkan hikmah hendaknya berusaha, ya, hendaknya berikhtiar. Wala yakfi ayyakul al-abdu, tidak cukup seorang ada mengatakan Allahumma atinil hikmata, ya Allah berilah aku ini hikmah. Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, tapi tidak menuntut ilmu. Wal amal salih, ya Allah berilah aku ilmu yang saleh, tapi dia tidak mau beramal. Ina badri min huril asbab, kita di mana orang, ya Allah berilah aku makan, tapi dia tidak berikhtiar. Ya Allah sembuhkanlah saya, tapi dia sakit tidak berusaha. Bagaimana mau sembuh? Karena Allah menjadikan ma'anzalallahu da'an illa dawa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Ya Allah berilah saya anak, tapi tidak mau menikah. Bagaimana dapat anak? Ya Allah berilah saya ini kenyang, tapi dia tidak mau makan. Ya Allah berilah kami ini kesukaran, tapi dia tidak mau minum. Maka ini adalah orang yang sia-sia, yang orang bersilat sia-sia, memainkan diri banyak. Sekarang orang minta yaitu ya Allah, ya ini kumpulan ya Ustaz doakan ya saya ya supaya ini, tapi dia tidak mau sholat, ya. Bahkan berdoa sendiri tidak mau. Maunya itu minta didoakan. Ya. Pokoknya saya ini bagaimana saya ini usaha saya ini lancar. Ya. Ini minta usahanya lancar. Ya, ya. Tapi dia tidak mau berikhtiar. Bagaimana usahanya lancar? Dia tidak mau juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang memohon tanpa ikhtiar, maka berarti dia menyia-nyiakan dirinya. Ya. Itulah kaum muslimin, yaitu kaidah yang harus kita pahami, yang yaitu kaidah yang nomor pertama dan nomor dua, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lain karena waktu sudah isya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.